Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa. Udah tenang di situ. Ini maaf ya, jangan salah fokus kalian. Dia memang mau duduknya di sini. Jangan ganggu kakak ya, Dek. Tidur aja dah. Dah. Syah. Diam situ Lego. Oke. Nah, kalau kemarin aku sudah Jangan gitu. Keluar ya. Nah, kalau kemarin aku sudah menceritakan tentang perampok yang menggunakan ilmu hitam, Wak. Sekarang aku akan menceritakan kisah horor Wawa di saat Wawa ini sama ibunya sedang menginap di sebuah villa di Bali. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Go. Diam di situ. Diam. Bobo. Kita bobo aja di sini. Oke, Wak, jadi cerita yang akan aku sampaikan malam ini adalah sebuah cerita dari Wawa aku yang namanya Anin. Halo Anin. Nah, jadi Wak, kejadian yang diceritakan Anin ini terjadi di akhir tahun 2017 di Bali. Dan pas kejadian usia Anin ini baru menginjak 13 tahun. Nah, sebenarnya Wak, Anin ini memang bisa melihat dan berkomunikasi dengan mereka-mereka yang tidak bisa kita lihat itu. Tapi baru bisa mulai berkomunikasinya di pertengahan tahun 2018 kemarin. Jadi sebelum-sebelumnya Anin ini cuma bisa nengok aja. Sampai kadang Anin ini nggak bisa ngebedain mana yang manusia, mana yang bukan gitu loh, Wak. Nah, kejadian yang mau diceritakan Anin ini dimulai waktu Anin sama mamanya memutuskan untuk pergi liburan ke Bali dan Lombok. By the way, ayahnya Anin sudah meninggal, Wak, makanya mereka berliburan berdua aja. Nah, waktu itu Anin sama mamanya ini ke Lombok dulu, baru akhirnya pergi ke Bali. Nah, setibanya mereka di Bali, Wak, mereka ini memutuskan untuk menginap di salah satu resort di daerah Nusa Dua. Dan resort ini adalah salah satu resort yang elit atau premium gitulah. Anin sama mamanya memutuskan untuk menginap di situ karena lagi ada diskon besar-besaran, Wak. Dari harga 6 juta per malam jadi cuma 1 juta aja. Siapa yang gak tergiur sama diskon kayak gitu? Dan tipe villa yang mereka booking waktu itu adalah villa dengan 1 kamar tidur dan ada private pool. Nah, saat sudah sampai di kota Bali, mereka pun langsung dijemput driver dari pihak resort dan langsung menujulah langsung ke resort. Selama di perjalanan, Wak, Anin sama mamanya lumayan kaget karena ternyata jalan menuju resortnya itu agak masuk-masuk ke hutan gitu. Tapi waktu itu mereka nggak ada pikiran negatif sama sekali karena kan mereka ingat resortnya itu memang bagus sekali kan dan nggak seram sama sekali kalau ditengok dari website. Tapi Wak, pikiran negatifnya Anin ini mulai muncul ketika mereka akhirnya sampai di pintu masuk resortnya. Jadi di pintu masuk itu ada kayak kayu yang gede kali dan di dua sisinya tuh ada kayak patung khas Bali gitu loh. Dan patungnya pun besar kali kata Anin. Tingginya sendiri tuh sekitar kayak seukuran truk yang kecil, Wak. Dan untuk masuk ke resortnya mereka ini harus kayak ngelewatin security check gitu. Dan ternyata durasi pengecekan di sana pun lumayan lama nih, Wak. Jadi Anin tuh kayak agak sempat bosan dikit. Nah, waktu itu Anin duduklah di sisi kiri dan dia ngeliatin patung yang besar kali itu ada di sisi kanan. Nah, pas Anin lagi lihat patung di sisi kanan itu, tiba-tiba mata patung kanan tuh ngelirik ke Anin. Jadi kayak tiba-tiba langsung ngeliatin si Anin gitu loh, Wak. Nah, Anin yang kaget pun langsung buang muka lah kan, buang muka ke kiri. Pas dia buang muka ke kiri kan otomatis dia nengok ke patung kiri. Dan pas itu juga ternyata Anin lagi dipelototin juga sama patung sebelah kiri itu, Wak. Mata patung tuh merah kali kata si Anin. Di saat itu Anin pengen teriak kan, ya kaget lah nengok kayak gitu. Dia pengen ngomong nih sama mamanya. Tapi mamanya Anin ini orangnya pun penakut juga, Wak. Di pikiran Anin, nah udahlah nggak usah aku bilang dibanding aku ngerusak momen liburan kami ya kan. Jadi akhirnya dipendam aja tuh sama si Anin. Nah, singkat cerita pengecekan di security itu pun selesai, Wak. Mobil yang membawa mereka ini pun langsung parkir. Jadi memang kayak nggak diturunin di lobi mereka ini, Wak. Langsung ke parkiran. Ya, nah dari parkiran menuju ke lobi, mereka tuh harus berjalan sekitar 5 menitan gitulah. Dan perjalanan menuju lobi itu, mereka harus melewati hutan bambu kuning. Nah, pas lagi jalan ini, Anin sempat lihat ada perempuan lagi duduk dekat bambu-bambu kuning itu. Rambut perempuan tuh panjang kali, Wak. Saking panjangnya rambutnya nih sampai kayak nyangkut-nyangkut di atas pohon. Dan perempuan itu lagi duduk sambil nunduk. Anin pun langsung cepat-cepat mengalihkan pandangannya lagi kan. Nah, pas lagi ngalihin pandangannya ini, Mama Anin bilang, "Nin, kok hawa tempatnya ini serem ya, Nak? Kayak nggak ada penghuninya sama sekali di tempat ini." Anin jawab, "Memang lagi sepi aja kali, Ma." Anin ini kayak nggak mau bikin mamanya takut gitu loh, Wak. Walaupun sebenarnya Anin ini juga udah lihat setan juga gitu tadi kan. Nah, singkat cerita lagi, Wak, setelah jalan lah itu sekitar 5 menit, akhirnya mereka pun sampailah di lobi. Nah, waktu itu mereka pun langsung lah disapa sama resepsionis. "Selamat datang, Ibu. Atas nama siapa?" "Oh, saya atas nama Vio Jelita," kata mamanya Anin. "Oh, baik Bu, kami cek sebentar ya." Tak 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 tak. "Oh, untuk tipe kamarnya kamar one bedroom private pool ya, Bu ya?" "Iya, Mbak, benar." "Oke, sebentar Bu, kami cek lagi." Tak 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 tak. Nggak lama setelah ngecek, tiba-tiba resepsionisnya ngomong, "Ibu, maaf, untuk tipe kamar ini udah habis, Bu." "Hah?
Habis gimana nih? Kaget lah si Anin sama mamanya kan? Ini kami ditipu apa gimana? Nggak jadi dapat diskon itu. Nah terus resepsionisnya ngomong lagi, iya bu sudah habis, mohon maaf. Sepertinya ada kesalahan nih bu di sistem di saat ibu melakukan booking. Tapi tenang aja bu, karena ini kesalahan dari pihak kami, maka pesanan kamar ibu akan kami upgrade ya bu ya. Hah, di upgrade kok bisa mas? Ini serius nggak ada tambahan bayaran nggak? Kata mamanya si Anin, nggak ada tambahan apa-apa kok bu, kami upgrade gratis. Kebetulan satu-satunya kamar yang lagi kosong saat ini adalah kamar tipe Royal Private bu. Ini juga kosong karena tadi malam dibatalkan oleh salah satu tamu kami. Dan sebagai permohonan maaf kami, ibu kami pindahkan ke Royal Private ini bu ya. Dan kebetulan harga per malamnya berkisar 26 juta bu. Aku ya dengar harga merinding. Lebih merinding dengar harga hotel, harga villa per malam ini dibanding hantunya. Aku rasa 26 juta. Anin sama mamanya juga dengar shock juga lah Wak. 26 juta. Kami nggak bayar apa-apa nih. Enggak bu, gratis. Nginap di villa 26 juta gratis. Hah, jelas lah waktu itu Anin sama mamanya yang nggak ada mikir aneh-aneh. Memang lagi beruntung aja, lagi ketiban rezeki. Mereka kan angkat lepas lagi. Dan mendengar jawaban itu, mamanya Anin pun nanya lagi, kamarnya gede nggak mas? Kalau gede saya nggak mau cuman berdua aja soalnya kami. Oh enggak kok bu, standar aja ukurannya, kata mas itu. Oh ya udah kalau begitu nggak apa-apa, kami terima katanya kan. Udah lah tuh singkat cerita, akhirnya Anin sama mamanya pun di-upgrade lah ini menginap tipe kamar Royal Private. Tapi waktu itu mereka memang nggak bisa langsung masuk karena kamarnya ini kayak masih mau dibersihkan dulu lah gitu. Dan Anin sama mamanya pun memutuskan untuk pergi makan nih terlebih dahulu. Dan sama sekali nggak ada mikir yang aneh-aneh dengan tempat yang akan mereka inapi nih Dah setelah makan mereka pun balik lagi lah ke resort nih sekitar jam 3 sore. Dan waktu itu mereka pun sudah boleh masuk ke dalam villa. Nah villa yang akan mereka tempati ini tempatnya berada agak rada di belakang gitu loh. Jadi agak terpencil dari pusat villa. Bukan pusat villa, apa namanya, resepsionis. Nah pas lagi jalan menuju ke villanya, staff yang mengantar Anin sama mamanya sempat ngasih tahu bahwa ibu kamar Royal Private ini hanya ada 2 bu. Tapi yang satu lagi itu lagi direnovasi. Jadi memang yang satu lagi belum siap dihuni. Makanya tadi ibu disuruh menunggu sebentar karena akan dibersihkan dulu yang pertama. Dan letak villa royal yang lagi direnovasi itu letaknya bersebelahan sama villa mamanya Anin. Dan lah tuh nggak lama berjalan, akhirnya mereka sampailah di depan villa royal tuh Dan ternyata villanya gede kali besar kali, ada gapura dan ada pula 2 patung di pintu gerbang villanya. Nah pas udah mau masuk ini, kejadian aneh pun terjadi lagi. Jadi pas staffnya mau ngantar mereka mau buka pintu villa, tiba-tiba koper Tante Vio mamanya si Anin ini pecah, jebol gitu loh Anin sama mama itu kejelas tuh, kok bisa pecah? Tapi raut wajah si staff tadi yang ngantar itu biasa aja, nggak ada kaget-kagetnya, tidak. Anin yang ada bingung karena menurut dia koper mamanya tuh lumayan bermerek, lumayan yang kuat gitu loh. Jadi lumayan terbanting itulah harusnya. Dan waktu itu Tante Vio juga sempat bilang kebanting pas di pesawat kali ya dek. Tapi menurut Anin secara logika mama, kalau mau jebol ya pas di bandara tuh bisa dikebanting-banting, ditaruh di troli, bukan di sini. Nah di situ Anin tuh udah mikir, ini kayaknya ada tabrakan energi di sini nih. Tapi lagi-lagi Anin nggak mau nih ngomong ke mamanya karena takut bikin mamanya malah mikir yang aneh-aneh ya kan. Dan pemikiran Anin tentang tabrakan energi ini pun tiba-tiba hilang di saat staff resort betul-betul membuka pintu villanya. Anin pas dibuka pintu villanya tuh, villa itu nggak ada standar-standarnya sama sekali. Yang ada gede kali katanya, bagus pula. 26 juta nggak bagus Anin, kau pikir percaya pula aku sama resepsionis tuh? Standar bu, biasa aja nggak mungkin. Bagus sekali katanya. Di dalam villa tuh ada 2 kamar, yang satu master bedroom, yang satu lagi barulah itu kamar biasa. Dan master bedroomnya tuh atap itu kayak tinggi gitu loh. Terus ada semacam gazebo di dalam kamarnya, ada juga ruang ganti sendiri, serta ada kamar mandi dengan konsep terbuka gitu loh. Jadi yang dindingnya dari bambu-bambu gitu Dan di kamar mandi itu ada patung penari. Nah terus jarak dari kasur ke TV itu ada sekitar 10 meter. Bayangkanlah kalian segede apa itu kamarnya. Kamarnya segede itu apalagi villanya, iya kan? Sementara memang kamar yang satu lagi ya biasa aja, nggak ada yang spesial katanya. Nah selain 2 kamar itu di villanya itu juga ada dapur dengan konsep open kitchen, terus ada meja makan, ada ruang tamu, ada area jacuzzi, ada taman dan ada kolam renang. Nah kolam renang ini sebesar kolam renang di hotel pada umumnya kata si Anin, yang bisa berenang beramai-ramai itu. Tapi bedanya ini kolam renang ini hanya khusus untuk Anin dan mamanya aja, private. Malah menurut Anin saking besarnya itu villa, mungkin bisa 80 orang masuk dalam villa tuh. Nah bayangkan sama kalian segede apa, 2 kelas kalian masuk ke dalam villa tuh bisa. Waktu nengok itu mama Anin pun ngomong sambil agak ngedumel dikit, ini besar kali nih, dek dibohongin kita nih. Iya ya emang besar kali ya mah. Ya udahlah ya mau diapain lagi, gak mungkin kita pergi dikasih fasilitas semewah ini kan, sini aja lah kita ya. Iya lah mau kemana lagi udah sore. Dan Anin pun merasa rasa takut ini kalah sama rasa kagum ketika melihat isi villa itu, karena memang sebagus itu kan. Dah singkat cerita Anin sama mamanya pun beres lah beres.
Setelah selesai beberes, Anin sama Mama pun mau berenang. Nah karena kebetulan si Tante Vio ini pakai hijab, Wak. Dan waktu itu Tante Vio udah beli kayak baju renang gitu. Pikirnya ya kapan lagi nih aku bisa berenang pakai baju renang ya kan. Mumpung aku dapat private